Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kemudahannya sehingga kita bisa belajar bareng di video catatan tukang sipil. Salawat dan salam kita sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan pengetahuan sampai saat ini. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran ini memiliki banyak keberkahan di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada bab minggu lalu kita sudah membahas tentang standarisasi dan cara menentukan mutu beton dan baja tulangan di lapangan. Nah, pada bab 3 kali ini kita akan membahas tentang perencanaan dimensi awal elemen struktur atau disebut juga preliminary design. Nah, perencanaan dimensi awal elemen struktur adalah salah satu tahap awal dalam membuat data perencanaan analisis struktur yang bertujuan untuk mendapatkan ukuran dimensi elemen struktur seperti balok, kolom, plat, pengaku, dan dinding struktur, di mana data ini menjadi data pokok untuk dilakukan analisis struktur. Sekarang kita maknai lebih dalam lagi. Jadi, pada tahap awal dalam membuat data perencanaan struktur, itu kita sudah membahas pada pertemuan pertama tentang standarisasi. Kedua, perencanaan mutu atau penentuan mutu beton dan baja tulangan. Yang ketiga, ini dia, perencanaan dimensi awal. Nah, yang keempat, kita nanti akan membahas tentang beban statik dan dinamik. Yang kelima, kita akan membahas tentang kombinasi beban. Nah, itu dia. Jadi ada 5 ya yang kita barusan bilang tadi. Nah, pada tahap perencanaan dimensi awal, itu yang menjadi tinjauan kita adalah balok, kolom, dan plat. Karena kemarin kita punya contoh soal yaitu tentang ruko. Ini dia rukonya. Nah, jadi kemarin kita bahas tentang mutu beton doang kan? Mutu beton dan baja tulangan. Sekarang pertanyaannya, berapakah ukuran daripada baloknya, kolomnya, dan platnya yang akan kita gunain untuk ruko tersebut? Nah, langsung saja kita masuk kepada subbab 3.2, yaitu tentang analisis dimensi balok. Oke, kita mulai. Nah, analisis dimensi balok beton bertulang mengikuti SNI 2847 tahun 2013. Pasal 9.5.2.2, tabel 9.5, bagian A, tentang tebal minimum balok non prategang atau plat satu arah bila lanjutan tidak dihitung. Nah, di sini standar yang kita gunain masih SNI 2847 tahun 2013. Dan kemudian untuk tebal minimum, nah teman-teman jangan bingung, maksud dari tebal minimum daripada di sini adalah tinggi balok. Ini dia tinggi baloknya. Kalau misalnya ini adalah penampang daripada balok yang berwarna hijau, nih, maka tinggi balok itu adalah H. Maka ketika berbicara tentang standar, tinggi balok itu disebut dengan tebal minimum. Itu dia. Kemudian di sini bahas tentang non prategang. Nah, non prategang adalah balok yang biasa yang kita gunain, yang di charge tempat tanpa ada penambahan kabel stresnya atau kabel prategangnya. Itu dia. Selanjutnya, plat satu arah. Nah, plat satu arah, berbicara tentang plat satu arah, itu adalah plat yang ditentuin berdasarkan perbandingan antara panjang dan lebarnya. Itu. Yang saya tunjuk ini adalah plat satu arah, sedangkan ini adalah plat dua arah. Nah, untuk lebih dalam membahas tentang plat ini, kita bahas tentang dimensi pada subbab selanjutnya. Kita masuk pada pendetailan tentang pasal 9.5.2.2. Ini dia. Jadi, saya sudah menyediakan sebuah tabel tentang rangkuman 9.5.2.2
tabelnya itu seperti ini kurang lebih. Sekarang kita bahas dulu satu persatu. Nah, komponen struktur yang dihitung pada tabel ini berupa pertama pelat masif satu arah. Itu yang seperti tadi. Ini dia. Pelat yang dicor setempat, contohnya seperti ini. Pelat lantai. Ini pelat masif satu arah. Kemudian yang kedua adalah penentuan dimensi balok atau pelat rusuk satu arah. Itu dia. Tujuan kita adalah balok. Ini. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagian tebal minimum atau tinggi balok dengan simbol H. Untuk menentukan tebal minimum pada tabel ini, balok itu ditentuin berdasarkan tumpuannya. Nah, yang pertama, balok dihitung berdasarkan direncanakan dengan dua tumpuan sederhana. Yang kedua, satu ujung menerus. Ketiga, kedua ujung menerus. Keempat adalah cantilever. Kita baca dulu keterangannya. Komponen yang tidak menahan atau tidak disalurkan dengan partisi atau tidak konstruksi lain yang mungkin tidak akan merusak oleh lanjutan yang besar. Nah, ini dia keterangan daripada 4 item ini. Selanjutnya, ini dia. Untuk pelat masif satu arah itu dengan rumus dua tumpuk sederhana rumusnya adalah panjang bersih dibagi 20. Kalau satu ujung menerus itu panjang bersih dibagi 24. Kemudian kedua ujung menerus rumusnya adalah panjang bersih dibagi 28 dan cantilever panjang bersih dibagi 10. Nah, ini dia tinjauan kita tentang balok atau pelat rusuk satu arah, di mana kita menggunakan di sini adalah dua tumpuan sederhana yang menjadi titik fokus kita pada pembahasan ini. Kita kasih keterangan dulu. Ini dia. Jadi yang kita bahas adalah yang kita gunakan adalah rumusnya panjang bersih dibagi 16. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu tentang panjang bersih, misalkan seperti ini. Di sini kita punya kolom. Kita bilang ukuran kolomnya itu adalah 500 mm. 500 juga. Kita bilang jarak antar kolom as to as adalah 4000 mm. Nah, yang dimaksud dengan panjang bersih di sini adalah jarak tepi muka kolom ke tepi muka kolom lainnya. Atau jarak tepi muka kolom sebelah kiri ke tepi muka kolom sebelah kanan. Sisi bagian dalam. Itu dia. Ini disebut panjang bersih atau disimbolkan dengan LN. Sudah? Sekarang kita lanjut ke rumus yang digunakan. Nah, rumus yang digunakan untuk tinggi balok adalah panjang bersih per 16 atau LN per 16. Kemudian untuk lebar balok itu adalah B sama dengan tinggi balok. Ini tinggi balok ya. Tinggi balok dikali dengan 2/3. Tuh. Sekarang kita masuk kepada kontrol dulu. Nah, jadi tadi kan kita sudah tahu bahwasannya panjang bersih adalah tinggi balok adalah panjang bersih dibagi 16. Kemudian tinggi lebar balok adalah 2/3 daripada tinggi balok. Kemudian balok yang dihasilkan. Nah, dimensi balok yang dihasilkan B dan H di sini. Nah, ini dikontrol oleh SNI 2847 tahun 2013. Karena ada balok-balok yang dihasilkan itu terlalu kecil dan terlalu besar. Jadi agar dia sesuai dengan spesifikasi konstruksi struktur tahan gempa, maka kita sesuaikan dengan standar yang berlaku. Di sini ada SNI 2847 tahun 2013. Jadi teman-teman yang belum terbiasa menggunakan standar, mulai dari sekarang harus dibiasakan karena segala sesuatu yang kita lakukan di sini harus ada dasarnya. Itu dia. Kita lanjutkan. Nah, untuk kontrolnya di sini ada beberapa. Yang pertama itu adalah tentang pasal 21.5.1.2 di mana panjang bersih minimum LN harus lebih besar daripada 4 kali H balok.
Ini dia H balok. Nah, LN tadi masih ingat? Ini dia panjang bersihnya. Jadi panjang bersih ini adalah 4 kali tinggi balok. Itu dia. Jadi LN harus lebih besar 4 kali H balok. Oke. Yang kedua, yang dikontrol adalah menggunakan pasal 21.5.1.3 tentang lebar balok, di mana lebar balok B harus lebih besar daripada 0,3 kali sisi kolom. Kemudian lebar balok juga harus lebih besar daripada 250 mm. Nah, ini belum habis teman-teman, masih ada lagi. Ini dia. Pasal 21.5.1.4 menyatakan bahwasanya lebar balok juga harus lebih kecil. Maaf, ini salah saya tulisnya. Ini bukan lebih besar, tapi ini ada lebih kecil. Lebih kecil daripada 0,75 kali sisi kolom. Itu dia. Jadi inilah rumus dari kontrol daripada lebar balok. Tuh. Jadi ada 3 teman-teman. Kalau yang pertama ini tujuannya untuk mengontrol balok jangan runtuh akibat tekuk. Ini menghindari akibat tekuk. Nah, ini menghindari balok runtuh akibat tekuk. Tuh, karena kan baloknya itu ada yang langsing. Nah, kalau misalnya langsing biasanya dia rawan terhadap tekuk ke samping. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung tekuk itu gimana? Mana ya saya contohnya? Ini dia. Nah, saya punya klip, anggap aja ini bentuk balok penampangnya seperti ini. Nah, jadi tekuk itu dia istilahnya, bentar ya. Ini dia. Misalnya panjang nih baloknya nih, seperti ini. Baloknya dari sini ke sini. Nah, tekuk itu kalau misalnya ada dorongan, mana ya panas saya ya. Benar teman-teman, saya kehilangan sesuatu. Yaudah, biarin saja, tidak jumpa. Jadi tekuk itu kalau misalnya ada beban tekan dari samping ke sisi sampingnya lagi. Jadi nanti jadinya seperti ini tekuknya tuh. Nah, ini akan mengakibatkan keruntuhan balok secara tekuk. Dan ini dihindari. Caranya itu dengan mengontrol menggunakan lebar balok harus lebih besar daripada 0,3 sisi kolom. Tuh. Kemudian yang ini, yang B lebih kecil daripada 0,75 kali sisi kolom, ini untuk menghindari daripada balok yang terlalu besar dengan sisi kolom atau yang hampir sama dengan sisi kolom. Ini untuk menghindarinya, karena kita akan menggunakan konsep hubungan balok kolom. Kita akan menggunakan konsep dahan pohon. Teman-teman tahu dahan pohon? Coba tahu. Ini contohnya. Jadi di sini kita punya ilustrasi. Dahan kolom kita sebut dengan kolom. Batang pohon kita sebut dengan kolom. Dan dahan adalah balok. Itu dia. Jadi nggak mungkin dahan itu lebih besar daripada batang. Kalau misalnya dahan lebih besar pada batang, maka akan mengakibatkan keruntuhan atau patah terhadap sisi hubungan balok dan kolom atau sisi pada hubungan di sini. Itu dia. Jadi untuk menghindari pada keruntuhan ini, maka kita masuk ke bagian kontrol pasal 21.5.1.4 tentang lebar balok lebih kecil daripada 0,75 sisi kolom. Itu dia teman-teman. Tuh. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal. Nah, contoh soal akan kita bahas di bagian selanjutnya, terpisah daripada video ini. Itu saja teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang materi ini, silakan tulis di kolom komentar. Atau teman-teman ingin membuat pendapat atau tentang ada ilmu yang lain pada pembahasan ini, silakan juga tulis di kolom komentar. Untuk mengakhiri pembahasan ini, kita tutup dengan doa sudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna istaudi'uka ma'alam tanihi faradudhu ilayya indaha jati wala tansanihi ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.